Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang tiga terma yang saling berhubungan dalam ilmu fikih, yaitu syariah, fikih, dan usul fikih. Menurut kelompok kami, yang pertama syariah. Syariah adalah hukum dan aturan Islam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengatur segala aspek kehidupan manusia dan juga harus ditegakkan oleh manusia itu sendiri. Yang kedua, fikih adalah ilmu pengetahuan yang membahas tentang hukum-hukum Islam yang bersumber pada Al-Quran, sunnah, dalil-dalil syar'i yang lain. Yang ketiga, usul fikih adalah ilmu yang mengkaji tentang dalil fikih berupa kaidah untuk mengetahui cara penggunaannya, mengetahui keadaan orang yang menggunakannya, atau mujtahid dengan tujuan mengeluarkan hukum amali atau perbuatan dari dalil-dalil secara terperinci dan jelas. Adapun hubungan antara syariah, fikih, dan usul fikih tersebut, yaitu diibaratkan syariah itu sebagai bahan atau dasar dalam menghasilkan fikih. Sedangkan usul fikih merupakan suatu alat atau cara yang menghasilkan produk fikih tersebut. Artinya antara ketiga terma tersebut saling berkaitan. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu mengenai mazhab-mazhab dalam fikih serta penyebab terjadinya perbedaan mazhab dalam fikih. Menurut kelompok kami, yang pertama mazhab Hanafi adalah salah satu mazhab fikih dalam Islam Sunni. Mazhab ini didirikan oleh Imam Abu Hanifah yang bernama lengkap Abu Hanifah bin Nu'man bin Sabit al-Taimi al-Kufi. Yang kedua, mazhab Maliki adalah mazhab yang dikenal sebagai mazhab aliran hadis atau ahlul hadis, dan dalam pembentukannya terkenal banyak berorientasi kepada kemaslahan manusia. Mazhab ini muncul di tempat kediaman pendiriannya, yaitu di Madinah. Yang ketiga, mazhab Syafi'i adalah mazhab fikih dalam Sunni yang dicetuskan oleh Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang lebih dikenal dengan nama Imam Syafi'i pada awal abad ke-9. Yang keempat, mazhab Hambali adalah aliran fikih hasil ijtihad Imam Ahmad bin Hambal yang digali dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Terjadinya perbedaan dalam mazhab disebabkan oleh terjadinya perbedaan pendapat di kalangan ulama. Perbedaan pendapat inilah yang kemudian melahirkan mazhab-mazhab Islam yang masih menjadi pegangan orang sampai sekarang. Pangkal perbedaan ulama adalah tingkat perbedaan antara pemahaman manusia dalam menangkap pesan dan makna, mengambil kesimpulan hukum, menangkap rahasia syariat, dan memahami hukum liat. Semua ini tidak bertentangan dengan kesatuan sumber syariat, karena syariat Islam tidak saling bertentangan satu sama lain. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga, yaitu mengenai studi kasus terjadinya jamak dan qasar dalam sholat. Sholat jamak artinya sholat fardu yang dikumpulkan atau digabungkan dalam satu waktu. Maksudnya adalah menggabungkan dua sholat fardu dan mengerjakan dalam satu waktu. Sholat jamak dilakukan bagi orang yang sedang melakukan perjalanan jauh atau pada kondisi darurat. Sholat jamak boleh dilaksanakan pada waktu sholat yang pertama atau jamak takdim dan waktu sholat yang kedua jamak takhir. Contoh jamak takdim yaitu sholat maghrib dan isya dilaksanakan pada waktu maghrib, begitu juga sholat zuhur dan asar dilaksanakan pada waktu zuhur. Misalnya, pada suatu hari Alim hendak pergi ke rumah pamannya dengan mengendarai sepeda motor di Banjarnegara. Alim yang pada saat itu tinggal di rumah kos yang terletak di Solo, waktu yang dibutuhkan oleh Alim adalah 4 jam. Padahal pada saat itu sudah masuk waktu zuhur. Alim tahu bahwa dia tidak akan bisa melaksanakan sholat asar tepat pada waktunya. Maka dari itu, Alim melakukan sholat jamak takdim di rumahnya dengan tujuan untuk tidak memotong perjalanannya. Yang kedua, contoh jamak takhir, yaitu sholat zuhur dan asar dilaksanakan pada waktu asar. Begitu pula sholat maghrib dan isya dilaksanakan pada waktu isya. Misalnya, saat lebaran tiba, Andi melakukan mudik karena perjalanan yang jauh. Dia meninggalkan sholat zuhur sebab ia tidak menemukan masjid saat waktu sholat zuhur. Saat sholat asar tiba, ia menemukan masjid, kemudian menjamak sholat zuhur dan sholat asar di waktu sholat asar. Sedangkan sholat qasar merupakan salat fardu yang diringkas, yaitu meringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Qasar berlaku untuk sholat zuhur, asar, dan isya.
Sholat qashar dilakukan seperti halnya sholat pada umumnya. Sholat qashar juga merupakan keringanan yang diberikan kepada mereka yang sedang melakukan perjalanan. Contohnya adalah sholat zuhur 2 rakaat dan asar 2 rakaat dikerjakan dalam waktu zuhur atau asar. Misalnya Ibu Siti adalah seorang yang mengalami suatu bahaya yang mengancam nyawanya, maka Ibu Siti boleh melakukan sholat fardu dengan diqashar. Proses pembayaran zakat fitrah. Zakat fitrah, jika satu keluarga terdiri dari 7 orang, maka 7 dikali 2,5 kg beras ialah sama dengan 17,5 kg. Jadi, zakat fitrah yang dikeluarkan dalam satu keluarga tersebut adalah 17,5 kg beras. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatal mal fardhu lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ajarakallahu fima a'taita wa barakta fima abqaita wa ja'alahu laka qabura. Amin. Zakat mal emas. Jika Ibu Mirna mempunyai simpanan emas sebanyak 95 gram emas di dalam berangkasnya dan telah ia simpan selama lebih dari setahun, berapakah zakat yang harus dikeluarkannya? Nisab emas yaitu 85 gram emas murni, berarti telah mencapai nisab. Harga 1 gram emas misalnya 600.000 per gram. Jadi 85 gram dikali 600.000 ialah sama dengan 51 juta. Atau 95 kg dikali 600.000 maka harganya 57 juta rupiah. Jadi zakatnya 2,5% dikali 57 juta sama dengan 1,425 juta. Jadi zakat yang harus dikeluarkan Ibu Mirna selama 1 tahun yaitu sebesar 1.425.000 rupiah. Zakat mal pertanian. Jika Pak Ujang adalah seorang petani, ketika panen ia mendapat 650 kg beras, sawahnya diserami air hujan dan diairi sungai. Berapa zakat yang harus dikeluarkan? Yaitu yang pertama, nisabnya 520 kg beras berarti telah mencapai nisabnya. 1 kg harganya 10.000. Zakatnya 10% dan dikali 650 kg sama dengan 65 kg. 65 kg dikali Rp 10.000 ialah sama dengan 650.000. Jadi zakat yang harus dikeluarkan ialah 65 kg beras atau sebesar Rp 650.000. Zakat mal profesi. Angga adalah seorang karyawan swasta yang berdomisili di Jakarta dan ia memiliki seorang istri dan 2 anak yang masih kecil. Penghasilan per bulannya ialah 5 juta. Pendapatan gaji per bulan ialah 5 juta. Maka pembayarannya untuk zakat mal profesi yaitu 2,5% dikali besar gaji per bulan, maka zakat yang harus ditunaikan adalah Rp 125.000 rupiah. Tata cara bertayamum. Misalnya ada seorang nenek yang sedang sakit parah, dia mau melaksanakan sholat fardu zuhur.
Tetapi jika tubuhnya terkena air secara langsung, dikhawatirkan sakitnya akan bertambah parah. Maka untuk menggantikan wudhunya, nenek tersebut melakukan tayamum, dan berikut tata cara bertayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammumal istibati sholihati fardhu lillahi ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin.